Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita yang ketiga dari pertemuan membaca sebagian atau memetik faedah-faedah besar dari kisah manusia yang mulia, para sahabat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itulah sahabat yang mulia Al-Faruq Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sahabat yang agung walaupun masuk Islamnya sedikit telat. Artinya apa? Diawali dari tahun pertama ketika Nabi kita berdakwah, ia tersembunyi atau ia dakwatun sirriyatun, diam-diam. Berlanjut 2 tahun Nabi kita berdakwah dengan terang-terangan. Ya, sehingga 5 tahun dakwah telah berlalu. Sahabat yang mulia ini Umar bin Khattab belum juga masuk Islam. Disebabkan banyak faktor. Pertama, beliau termasuk anggota DPR MPR. Beliau pembesar dari Bani Ali yang menggantikan bapaknya yang bernama Al-Khattab. Walaupun di usia yang relatif muda, belum sampai usia beliau 30 tahun, dia sudah menjadi anggota DPR di Darun Nadwah. Kemudian beliau selama 5 tahun tersebut selalu memikirkan dan mencerna apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan apa yang beliau langsung sendiri lihat dengan mata kepalanya, bagaimana pengikut atau sahabat-sahabat yang telah masuk Islam. Beliau tidak pandang kepada sahabat-sahabat yang statusnya merdeka, apalagi memiliki harta yang kaya. Namun beliau melihat bagaimana keimanan para sahabat yang statusnya hamba sahaya. Keimanan seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, hidup sebatang kara di kota Makkah. Tatkala mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah dia menancapkan. Mulailah sahabat Bilal dia menampakkan perubahan yang sangat drastis. Dia masih bertugas menjadi pemberi minum, wabil khusus kepada tuannya yang bernama Ubay. Siapa nama tuannya? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Nah, sahabat Bilal bin Rabah tatkala diketahui oleh tuannya bahwa dia telah mengikuti agama Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, disiksa habis-habisan oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umar bin Khattab menyaksikan langsung bagaimana sahabat-sahabat yang statusnya hamba sahaya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan yang lain-lain. Lihatlah sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala dicaci maki oleh Abu Jahal, bagaimana satu hari di sebuah gang yang sempit dipecut dan dicaci maki oleh Abu Jahal, bahkan dipukulin sampai dia jatuh. Dari kejauhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat tindakan dari
Abu Jahal. Dia sempat menggelengkan kepalanya. Secara akal yang sehat, masuk akalkah seorang pembesar ia berkelahi dengan seorang hamba sahaya? Ini yang membuat sahabat Umar bin Khattab mulai dia berpikir. Kezaliman, penindasan, bicara yang asal-asalan, bahkan terkesan menyakitkan, merendahkan, selalu dia lihat dan dia dengar langsung dari Abu Jahal. Ketika berlalulah Abu Jahal dengan caci makian plus ancaman, sahabat Ibnu Mas'ud yang masih berdarah di bagian pelipisnya, sakitnya di bagian pundaknya, tiba-tiba dia merasakan ada tangan memegang bahunya. Ketika dia menoleh, kaget dan dia kagum. Yang memegang bahunya sekaligus mengangkatnya agar berdiri lurus bukan seorang muslim, bukan sahabat-sahabat yang telah masuk Islam, tapi dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itulah sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, semoga doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan, dan engkaulah orangnya wahai Umar. Engkaulah orangnya. Kata beliau, apakah Muhammad Nabi kalian menyebut nama saya? Iya. Nabi kita selalu berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya dua orang pembesar. Yang pertama Amr bin Hisham, itulah Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Nah, doanya Rasulullah tersebut disampaikan oleh Ibnu Mas'ud di hadapan Umar bin Khattab. Semoga Allah menerima doanya Rasulullah dan engkau orangnya. Kalimat itulah membuat dia berpikir, berarti Rasul Muhammad, kata Umar, menyebut nama saya. Ada apa gerangan? Ya, apa tadi intinya? Bagaimana Nabi kita berdoa sallallahu alaihi wasallam agar Allah bukakan pintu hati masuk ke hidayah ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masuk Islam beliau jemaah ketika beliau mendengar adik kandungnya masuk Islam. Singkat cerita, Umar bin Khattab pun masuk Islam. Dan bagaimana komentar para sahabat, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang pernah ditolong oleh Umar bin Khattab tersebut. Kata beliau, kami senantiasa mulia mengemban atau memeluk al-Islam di kota Mekah setelah Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita mendengar bagaimana sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengomentari tentang Umar bin Khattab. Banyak hadis. Apa di antaranya? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisanihi wa qalbihi." Ini hadis riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menampakkan yang hak tersebut melalui lisan dan hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di lain sisi jemaah, Nabi mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, niscaya siapa orangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang keutamaan Umar bin Khattab ialah dari sahabat senior yang lebih dahulu masuk Islam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bernama Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Bagaimana Sa'ad mengungkapkan satu hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwa dan demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala,
ma laqiyaka asy-syaitanu qattun salikan fajja illa salaka fajjan ghaira fajjik. Tidak pernah syaitan menempuh satu jalan ketika dia bertemu dengan engkau wahai Umar, itu syaitan mencari jalan yang lain. Subhanallah jemaah, syaitan pun takut bertemu dengan Umar bin Khattab. Bagaimana kesalehan, bagaimana ketakwaan, dan bagaimana dia telah beliau memimpin menjadi khalifah selama 2 periode. Berapa? 2 periode. 10 tahun. Tercatat ia pemerintahan yang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun 2 bulan. Bahkan agenda besar, rencana kerja yang telah dirancang dan dirumus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disempurnakan dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan baca jemaah. Ya, dalam banyak kitab terjemahan namanya Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun atau Sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian Islamnya beliau merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian hijrahnya beliau merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Bahkan beliaulah orang yang satu-satunya hijrah dengan cara terang-terangan. Dan beliau termasuk dari 7 sahabat Rasul yang pertama hijrah sampai ke kota Madinah. 7 dari sahabat besar yang pertama datang ke kota Madinah. Umar termasuk dari yang 7 tersebut. Satu hari dia kumpulkan semua kerabat beliau dari Bani Ali dan beliau pun tawaf 7 kali dan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lalu beliau berteriak mengatakan, wahai semua orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin dia istrinya menjadi janda, lalu anaknya menjadi yatim dan dia ditangisi oleh kerabatnya, silakan bertemu dengan Umar besok hari atau nanti sore. Enggak ada yang berani dia. Di samping kecerdasan, keberanian, kefasihan lisan, ya apalagi kalau bukan karena asy-syaja'ah, ya menampakkan al-Islam, ya tidak ada kaleng-kalengnya, tidak ada tawar-menawar. Bahkan lihat, ya sifat yang mulia beliau ialah ketika masuk Islam, ya dia kumpulkan kerabatnya. Kata beliau, ini tongkat saya. Siapa yang dahulu ketika dia masuk Islam, saya masih kafir, pernah saya pukul, balas segera. Jemaah, hati macam apa orang yang dari keras, orang yang tadi ia membeku, membatu hatinya ketika masuk Islam menjadi orang yang santun, lembut. Bahkan orang yang disebut yang paling sering menangis. Kenapa? Menyesali dosa-dosanya. Wabil khusus ketika beliau menjabat menjadi khalifah, hampir setiap malam beliau menangis, memperhatikan tentang rakyat beliau. Bahkan beliau dikatakan tidak akan pernah makan malam, ya selagi ada di kota Madinah orang yang belum makan. Subhanallah jemaah, tidaklah kita berlebihan memuji beliau, tapi secuil ini ialah apa yang dituangkan oleh para ulama tentang siratun atiratun, sirah yang mulia dan yang indah ini. Radhiyallahu anhu warḍah. Jemaah sekalian, beliau tadi termasuk orang yang telah menyempurnakan agenda kerja, rencana kerja dari sahabat As-Siddiq radhiyallahu anhu, wabil khusus untuk menaklukkan 2 imperium besar, Romawi dan
Persia. Silakan baca bagaimana penaklukan kota Irak atau Baghdad, bagaimana besarnya peperangan Al-Yarmouk, bagaimana besarnya peperangan Al-Qadisiyah, dan nanti ada namanya Al-Madain, bagaimana Kaisar Romawi tunduk, bagaimana Kaisar ataupun Kisra dari seorang raja Persia tunduk, bahkan dipanggil ke kota Madinah. Harta yang melimpah, dia penaklukan kota-kota besar sangat banyak. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliaulah yang pertama menetapkan pertanggalan Islam dengan menggunakan awal hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.